Ya shalom, saudara-saudaraku yang paling dikasih, dicintai, disayangi oleh Tuhan Yesus. Ya kita beribadah malam ini ya, dan kita mendengar kabar baik tentang Yesus dan karyanya yang sempurna di kayu salib. Itu yang kami beritakan. Saudara yang di rekaman YouTube boleh like, subscribe, share. Saudara menjadi bagian dalam pekerjaan Tuhan di akhir zaman ini untuk memberitakan kabar baik. Sama-sama katakan kabar baik. Kabar baik. Amin. Ya, tidak ada kabar yang lebih baik daripada segala dosa kita diampuni dan kita dibenarkan sepenuhnya. Kita memperoleh semua yang Tuhan sudah bayar karena kebenaran itu. Ya, jadi kalau melanjutkan minggu lalu, kita terus ikut sepenuhnya, sepenuh hati, sama-sama katakan sepenuh hati mengikuti Tuhan. Karena Tuhan mau bawa kita kemana? Ke Kanaan. Ya, dan syaratnya cuma satu kalau kita dengar. Jangan takut. Ya, melangkah saja, step in. Masuk, aminkan. Miliki visi. Visi itu artinya apa? Pandangan. Ya, visi profetik dari Tuhan. Kalau orang lain lihat, Kanaan, banyak raksasa, banyak persoalan. Negerinya makan orang, kabar buruk. Saudara nggak melihat sama seperti mereka. Saudara dan saya melihat seperti apa? Tuhan yang berperang. Ini sudah diwariskan. Sama-sama katakan sudah diwariskan. Tanahnya sangat amat sangat luar biasa baik. Mengalir susu dan madu. Saudara nggak usah kejar-kejar, ngalir. Luar biasa ya. Dan cuman katakan, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Dan saya mewarisi Kanaan itu. Ya, karena dia mengasihi kita. Dan delight ya, senang. Saudara percaya nggak? Saudara kayak gini itu Tuhan senang. Datang apa adanya tadi kita sudah dengar ya. Nah, saya percaya saudara, kita tentu saja ya dalam kondisi kalau hari-hari ini tadi ya disampaikan soal banyak soal sakit, penyakit atau COVID atau bencana pandemi maksud saya ya. Ya tapi oke lah. Ya, saya percaya saudara sudah tangkap. Saudara sehat-sehat saja, baik-baik saja. Ya, sehat terus, terproteksi. Yang nggak tersentuh sama wabah, pestilence ya bahasa Inggrisnya, atau ya wabah lah ya, bawah COVID-19 ya, nggak. Dan pengharapan kita Kanaan, jadi gampang ya kalau kita dengar Kanaan, tempat penantian Tuhan. Dan kita juga tadi kalau bicara pengharapan. Ya, jadi malam kali ini kita mendengar lagi, ya jangan kehilangan atau jangan putus pengharapan gitu ya. Ada nggak dalam waktu hidup kita tiba-tiba kadang-kadang putus pengharapan atau kayak patah arang gitu? Saya pernah, ya, wah udah harap-harap patah arang gitu, ya udahlah gitu ya. Tapi di dalam perjalanan itu saya cuma melihat gini. Percuma patah arang. Sama aja dengan khawatir, nggak nambah apa-apa. Tapi kalau kita bangkit lagi, ya, tidak menyerah, itu cuma masalah waktu. Ya, jadi kalau kita dengar pengharapan, cuma masalah waktu, saudara. Sama-sama katakan waktu. Ya, dalam 2 tahun terakhir ini, 2020, 2021, temanya kan Tuhan di atas waktu dan ruang. Gambarnya apa? Jam pasir ya, ada jam pasir tuh. Selain tangga putar, ada jam pasir. Saudara tahu lihat jam pasir? Jam pasir ya, jam atau orang itu bisa jam gelas ya, jam kaca itu. Tapi ini jam pasir. Kalau dibalik pasirnya turun. Saudara tahu nggak kalau udah pasirnya ngalir, ya nggak mungkin mampet, dia tinggal ngalir aja, tinggal tunggu pasir yang terakhir aja. Ya. 2020 jam pasir ini diulang lagi. Diulang lagi, saudara. Gambarnya
Hason Vision itu, ya, jadi jam pasir. Ya, jadi akan sampai, sama-sama katakan akan sampai. Baik waktunya, baik tempatnya. Jadi kalau saudara bilang ini, mana Pak Melki Kanaan? Saya masih begini nih di padang gurun atau apapun lah ya. Saya nggak mau, kita nggak mau ngelihat, sebenarnya nggak mau lihat itu ya. Alihkan aja matanya. Pas lihat Yesus juga udah Kanaan sebenarnya. Tapi termanifestasi, sama-sama katakan mau termanifestasi. Ya, tadi disampaikan di dalam 2020 ini kalau mau ngomong fajar itu kayak fajar kan. Kalau biasanya kalau pastor selalu sampaikan kalau mau menjelang fajar merekah itu atau terbit terang itu masuk dalam kegelapan yang paling gelap. Ya, tapi dawn atau terbit fajar itu akan muncul. Ya, miliki pengharapan. Dan pengharapan yang Alkitab itu pengharapan yang pasti. Certain expectation of good. Atau juga positif. Pasti positif. Sama-sama katakan pasti positif. Ya baru ada iman saudara. Tadi disampaikan. Nanti kita baca ayatnya. Dan saudara nggak usah takut. Karena kalau Tuhan itu yang di atas waktu. Dan kita ditempatkan bersama-sama Tuhan. Di atas waktu. Di atas matahari kan. Di atas waktu linear matahari. Waktu nggak pengaruh buat hidup kita. Kayak tadi kesaksian. Ketika dia belum dengar kasih karunia, penuaan betul. Penuaan itu ngomong-ngomong penuaan itu juga termasuk apa? Kutuk kan? Padahal kita di dalam berkat. Sama-sama katakan. Saya di dalam berkat. Nggak ada penuaan. Kita berani bilang gini, sebagaimana Yesus di surga, demikian saya di bumi. Ya termasuk itu kan? Masa Yesus tua, keriput, ringkih, sakit-sakitan, wajahnya asam? Nggak mungkin. Paham ya? Kaleb juga begitu kan? Lama Leb, 45 tahun. Saya nggak bilang kita harus tunggu 45 tahun ya. Tapi Kaleb menunggu 45 tahun, kata Kaleb sendiri. Tapi dia bilang gini, ketika saya umur 40, dia bilang, penuaan saya stop. Sama-sama katakan penuaan saya stop. Ya, dan pengharapan dia sampai. Yang tidak mau berharap atau berharap sebaliknya mau harap pulang ke Mesir, sampai juga, sampai kuburan. Di padang gurun lagi. Kalau kita memiliki pengharapan Kanaan, sampai nggak? Sama-sama katakan pasti sampai. Karena jam pasir itu ngalir sampai habis. Ya, pasti sampai. Pasti waktunya sampai. Beda ya sama orang ngerasa gini, lama Pak Melki. Nggak nyampe-nyampe, saya udah bertahun-tahun nih mengharapkan gini, mengharapkan Tuhan. Udahlah, jangan pengharapan terlalu tinggi. Nah, banyak kan, pokoknya kalau saudara dengernya motivator, kalau bisa pengharapannya diturunin, jangan absurd dong katanya, jangan aneh-aneh. Kebalikan saudara, ya Tuhan nggak suruh saudara turunin pengharapan loh, karena nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah kalau waktunya lama, saudara harapkan gini, jangan saudara lihat waktunya lama, saudara lihat gini, makin deket. Sama-sama katakan makin deket. Ya kan jam pasir kan, makin habis dia, nggak mungkin balik lagi ke arah atas gitu jam pasirnya gitu, nggak mungkin. Nah jadi kembali lagi kalau kita bicara pengharapan Alkitab dan saudara mau percaya, saya juga mau percaya pengharapan Alkitab. Ya, LPS positive expectation of good. Ya, certain pasti, pengharapan yang baik pasti dan baik. Nggak ada yang buruk, nggak ditambahkan dengan duka cita, kita udah tahu ya. Nah banyak orang itu kalau nggak ngerti ini dan nggak mau terima, itu takut, ya takut kecewa namanya, atau takut malu, minimal malu sama diri sendiri gitu. Jadi seolah-olah omong besar. Nah
Tadi disampaikan bahwa saya mulai dulu ya, bahwa ini pengharapan tentang kesehatan dulu deh ya. Kesehatan nih, kita udah tahu kita memiliki kesehatan Kristus. Kita memiliki, kalau yang sakit juga ya, kesembuhan Kristus. Biluris menyembuhkan. Dan kita nggak expect sama sekali mau virus, mau penyakit, mau kelemahan, penuaan bahkan. Ya bahkan tebaliknya, dimudahkan lagi. Lihat ya, bahkan sampai orang dalam Alkitab ini kusta ya. Saya mau bacakan aja mulai dari Matius 8 ayat 1 sampai 3. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ya kenapa? Karena dia mengalir kesembuhan, mengalir kelepasan. Nah, sekarang Yesus itu ada di dalam kita. Sama-sama katakan, Yesus yang memberi kehidupan itu ada di dalam saya. Ya tentu kesembuhan termasuk ya, kehidupan itu di atasnya. Saudara, kalau dengar hal-hal yang lebih tinggi, misalnya mewarisi dunia, kesembuhan itu di bawahnya, lebih rendah maksudnya. Kekayaan dan semua. Orang yang gede aja dikasih kok. Katakan sama-sama termasuk. Ya, maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau. Nah, banyak orang kalau bicara pengharapan apa? Mereka percaya Tuhan itu sanggup. Saudara juga percaya, Tuhan sanggup nggak? Sanggup lah. Ya, Tuhan katakan terang, terang jadi. Tapi kan belum tentu mau. Nah, persoalan sanggup dan mau ini kadang-kadang menjadi persoalan orang Kristen. Mudah-mudahan tidak ada di dalam saudara yang dengar. Kalau ada juga, ya jangan punya syak yang seperti itu. Atau opini yang buruk tentang Tuhan. Karena nggak benar. Semua orang, zaman Yesus ada di hadir dalam pelayanannya 3,5 tahun aja, semua orang berbondong-bondong yang datang pada Yesus, yang sakit, yang terikat, semuanya disembuhkan. Firman bilang begitu. Semua, bilangnya all. Bahkan kita dapat berkata, itulah nature Tuhan. Itulah nature Yesus. Itulah kenyataan sebenarnya tentang Yesus. Dan saudara nggak perlu malu, nggak usah takut, nggak usah gini. Pak Melki terlalu berani ngomong gini. Nanti kalau nggak sembuh orang kecewa loh. Saya nggak peduli. Karena saya mau mengatakan kebenaran gitu. Bukan kalau saudara, saya yang janji. Atau manusia yang janji. Ya jangan dipercaya saudara. Tapi kalau Tuhan sendiri yang katakan, kenapa mesti tidak dipercaya? Ya, Tuhan dapat mentahirkan aku. Berarti dapat semua orang percaya bahwa Tuhan itu sanggup. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu. Bahkan orang kusta itu nggak boleh dijamah, tapi dijamah oleh Tuhan. Dan ini udah membuktikan bahwa saudara dan saya itu memperoleh sesuatu yang sangat berbeda dengan perjanjian lama. Di perjanjian lama itu orang najis, nama juga kusta, najis. Dia harus teriak-teriak, najis, najis, najis. Dan harus menjauh dari semua orang yang gak sakit. Kalau kesentuh orang kusta, yang tahir jadi najis gitu. Nah sekarang Yesus kan kudus, sempurna. Malah dipegang orang kusta. Apa Yesus jadi kusta atau Yesus jadi najis? Enggak. Nah itulah yang ada dalam diri saudara dan saya. Ada kehidupan yang seperti itu. Ada Yesus yang seperti itu. Aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu ya. Orang itu daripada kustanya. Jadi bukan soal disembuhkan bahkan. Tahir. Ya, saudara itu kudus, tahir. Yang gak tahir apa? Mau kuman, mau bakteri yang jahat, mau virus, mau apalah sebutnya. Nggak boleh menyentuh saudara dan saya. Ada Yesus. Amin. Sama-sama kan ada Yesus. Nah, kita jangan malu ya, karena yang kayak gini itu contoh dari sisi kesehatan. Ya saudara, saya percaya banyak saudara nih kalau kita ngomong belak-belakan, banyak saudara dan saya juga termasuk mengharapkan yang mau banget atau Kanaan, Pak Melki. Kita udah denger nih berminggu-minggu. Mau dong. Tanah yang berlimpah susu dan madu. Mengalir susu dan madu.
Saya belum punya rumah Pak Melki. Saya mau dong. Jangan kata kota. Jangan kata rumah, kota aja dikasih. Kota-kota yang besar, rumah-rumah yang besar. Jangan tanya gimana. Tuhan nggak usah kasih tahu bagaimananya. Kalau saudara tahu, kasih tahu bagaimananya, nanti saudara pusing. Saudara dan saya jangan kehilangan pengharapan, jangan malu mengharap yang kayak begitu. Baca yuk Roma 10 ayat 11. Karena kitab suci berkata, berarti firman Tuhan. Sama-sama kata berarti firman Tuhan. Barang siapa yang percaya kepada Dia, Yesus, tidak akan dipermalukan. Orang yang berharap kepada Yesus tidak akan mungkin dipermalukan. Tuhan yang bilang. Artinya apa? Pasti terjadi, sama-sama sekali lagi sama-sama saya. Pasti terjadi. Kok Bapak maksa Tuhan? Bukan maksa Tuhan. Saya setuju dengan Tuhan. Saya nggak mungkin malu. Percaya yang kayak gini saya nggak mungkin malu. Ya, cuman ada waktu. Kalau namanya pengharapan tuh ada waktu. Tapi baca dulu deh satu ayat lagi ya, Roma 5 ayat 5 supaya lebih yakin apa yang disampaikan ya. 3, 4. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Tuh kan? Udah gak malu, gak mengecewakan. Tuhan yang ngomong pengharapan itu tidak mengecewakan. Sama-sama katakan, pengharapan Tuhan Yesus itu tidak akan mungkin mengecewakan saya. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi, itu kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita. Makanya terima. Saya orang paling dikasihi Tuhan. Oleh Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Udah dimeterai itu. Masa nggak terjadi? Kan aneh malahan. Coba lihatnya begitu. Amin. Ya. Jadi jangan lamban kita ya. Ibrani 6, saya baca dulu Ibrani 6 ayat ke-12 ya. Agar kamu jangan menjadi lamban. Jadi ada nasihat. Kalau orang Tuhan bilang lamban hati itu kan intinya gini, udah tahu tapi mau terima aja kayak mau enggak gitu. Itu maksudnya di lamban hati. Ya, kalau Tuhan bilang tuh kepada dua suami istri Kleopas turun dari Yerusalem ke Emmaus, kamu bodoh dan lamban hati. Kalau bodoh nggak tahu, tapi kalau udah tahu, jadi gini ya saudara ya. Tadi kan disampaikan Tuhan ini bukannya nuntut loh, nuntut ayo dong percaya dong Kanaan dong, ayo dong kayak kayak mesti ngemis gitu. Enggak saudara, bukan, ini buat kepentingan kita. Dia nggak mau orang Kristen miskin, sakit-sakitan, kere, harus meminta-minta roti, ya hidupnya, waduh blangsak deh gitu deh, anak-anaknya keleleran. Terus dia bilang, wah ini pikul salib. Saudara, prihatin yang kayak gitu. Nggak begitu ceritanya Tuhan, itu Tuhannya siapa yang kayak begitu? Ya. Tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian apa yang dijanjikan Allah. Mendapat bagian apa yang dijanjikan Allah. Tapi perlu apa tadi? Ada kesabaran. Kita tahu ya, sebenarnya tentang waktu ini, waktu kesabaran, ketekunan. Itu ada dua ya, tekun sabar. Kita udah pernah dengar, nanti kita baca aja ayatnya ya. Tapi, waktu kita ada pengharapan, ada iman. Terus kesabaran, kita nggak perlu gini, bukan tuntutan. Ingat ya, saya kalau kita ngomong begini, jangan diputar balik jadi tuntutan. Jangan, mau ngapain? Tuhan bilang gini, ya lu nggak terima, ya udah, mau bilang apa? Tapi ya memang surga mengalami kerugian gitu ya. Orang udah bayar Yesus kok, anak-anaknya hidupnya nggak menikmati gitu apa yang surga udah berikan. Ya rugi sih sebenarnya. Tapi ya nggak dipaksa. Paham ya maksudnya ya? Tapi mendapat bagian apa yang dijanjikan. Jadi mereka itu gimana sih bisa mendapat bagian dari apa yang dijanjikan Tuhan itu? Oleh iman. Iman kan tangan yang terbuka menerima. Saudara bilang, saya mau terima Kanaan gitu. Saya mau terima sehat terus, dimudahkan terus. Saya mau terima nih, tangan saya terbuka Tuhan. Setuju saya dengan janji Tuhan, dengan sumpah Tuhan untuk memberkati saya.
seperti Tuhan janjikan kepada Abraham? Katakan dong. Ya, terima. Nah, mendapat bagian apa yang dijanjikan dengan kesabaran. Sama-sama sekali lagi, kesabaran. Ya, nggak usah takut ya. Waktunya pasti sampai soalnya. Kolose 1 ayat 11. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya. Ada kuasa, power. Ya, jadi kesabaran saudara juga, iman saudara juga supply-nya supply Tuhan tuh ya. Kekuatannya supply-nya supply Tuhan. Cuman tinggal mau aja kok. Ya, untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Ya, menanggung segala sesuatu itu bukannya Tuhan, oh ini kok kirim ini nih yang buruk nih. Enggak. Tekun, kita udah dengar ya, sama-sama katakan. Kalau tekun itu menghadapi situasi, kondisi. Nah, tekun aja. Tenang aja. Sabar itu bicara menghadapi manusia. Ya tapi nih, orang sekeliling saya nih nggak sabar, Pak Melki. Wah, udah nuduh-nuduh terus, udah begini-gini terus. Misalnya ada aja, ya sabar aja. Karena termasuk sabar kepada diri sendiri. Aduh, saya masih gagal lagi. Terus iblis bilang, lu nggak layak lu. Nggak layak terima. Mana orang kayak begini. Kudus dulu gitu ya. Nah, kita juga sabar kepada diri kita sendiri. Nggak begitu ceritanya ya. Saya tetap aja ngomong. Hati nurani saya sempurna karena korbannya sempurna. Yesus yang layak, tapi saya yang terima. Tetap katakan begitu. Tanpa ragu, tanpa bimbang. Nah, itu namanya kesabaran. Ya, penting ya. Jadi ini masalahnya masalah waktu yang menjadi kesulitan dalam tanda petik. Ya, kesulitan. Tapi kalau kita melihat pengalaman Kaleb misalnya gitu ya, paling gampang, atau Yusuf atau Daud, tetap dipelihara dalam nunggunya juga, tenang aja. Jadi kalau Tuhan bilang ini, Tuhan saya bener loh, udah, wah Bapak sih enak ngomong, tekun sabar, saya udah di hidung nih gitu ya kan. Enggak, dulu 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu saya bilang begitu, Tuhan udah di hidung nih, udah sampai hidung air Tuhan. Saya sebentar lagi keselak air nih, tenggelam. Dan bilang enggak. Ya tolongin dong Tuhan. boleh. Ya kayak Petrus gitu ya, tenggelam ngerasanya. Tetap aja nggak mati saudara. Kok ada lagi? Kok jalan lagi? Jadi gini, tanggung jawab Tuhan untuk pelihara hidup saudara juga. Ya, tapi Tuhan bilang kita dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan ya. Jadi kemuliaan yang kita akan terima itu ada kuasanya, ada powernya. Nah, jadi tadi dibagikan itu yang pertama, jadi jangan putus asa, never give up. Ini bukannya never give up-nya ini ya, motivator ya. Kita nggak mungkin bisa nyerah gitu, karena Tuhan nggak nyerah sama kita. Tuhan supply terus. Yohanes 10 ayat 10 bagian B sampai 11. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dengan segala kelimpahan. Orang tujuan Tuhan udah datang dan tujuannya udah jelas. Sama-sama saya katakan, Tuhan Yesus tujuannya supaya saya hidup. Saya tadinya mati, sekarang saya hidup dan memperolehnya dengan kelimpahan. Zoe, kelimpahan ya. Zoe itu kan termasuk bukan hanya kesehatan tuh saudara, keutuhan, kesuksesan, keberhasilan, kemenangan tanpa susah payah, berkelimpahan ya. Kenapa? Karena Tuhan bilang gini, akulah gembala yang baik. Nggak ada gembala yang baik itu, dia gembala agung yang baik. Bahkan gembala yang baik, gembala yang bukan manusia biasa, Tuhan. Ya, dan memelihara domba-dombanya. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dan sudah. Berarti serius kan? Ayo. Menyerah nggak kita? Jangan. Kalau ada yang mau dengar gini, saya udah nyerah deh, mengharapkan yang gini yang gitu. Saya udah kurang-kurangin banyak Pak Melki. Jangan. Tambahin. Itu nasihatnya. Karena selalu pesannya gini, masih banyak daerah Kanaan yang belum diduduki, katanya begitu. Tuhan tuh greget sebenarnya. Ayo dong, duduki semua.
Tuhan itu selalu bilang, kenapa imanmu cuma segitu? Bukan dimarahin, bukan. Kok nerimanya cuma segitu sih? Gue udah bayar banyak. Nah coba change ya, ubah. Apalagi tadi sampai nyerah gitu, putus asa. Ya. Dan Tuhan, apalagi Tuhan juga bilang, dia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Roma 8 ayat 28 ya. Kita tahu sekarang, kita udah tahu sekarang, bukan nanti atau kemarin, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ya kita mengasihi Tuhan karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, sesuai dengan target Tuhan. Ayo balik lagi supaya jangan lupa, diingetin terus, nggak apa-apa ya. Apa target Tuhan? Kanaan. Ya, apa tujuan Yesus? Bukan orang baik jadi orang jahat jadi orang baik loh. Orang mati jadi orang hidup. Tentu hidup dengan baik, hidup yang luar biasa. Ya, tapi kalau tadi sesuai dengan rencana Allah, rencana Tuhan itu, rencana Allah itu Kanaan, saudara. Dan kita sudah dengar di perjanjian baru bahkan diperluas mewarisi dunia, dikaitkan dengan covenant atau perjanjian Abraham. Nggak usah dikurang-kurangin. Kalau dikurangin malah jadi kapiran gitu. Jadi apa ya? Jadi kapiran. Jadi nggak dapet gitu. Ya kan ada dulu Perdana Menteri Israel yang pertama, Golda Meir, bilang ini, aduh Musa salah sih, kenapa ke utara nggak ada minyak, coba ke selatan, ke Arab Saudi, Israel jadi banyak minyak. Itu bercandanya. Kalau mereka menyimpang ke selatan, ke UEA gitu ya, ke Arab Saudi, boro-boro nyampe. Ya. Tapi kalau kita mencapai targetnya Tuhan, sama-sama katakan targetnya Tuhan, rencananya Tuhan, rancangannya Tuhan, dan kita cuma masuk aja kok. Masuk di dalam rancangan Tuhan. Gimana pengerti caranya? Ya bilang aja. Tuhan, rencanamu kan bagi saya Kanaan, rencanamu bagi saya, rancanganmu rancangan damai sejahtera, shalom. Nah, ya kan? Saya terima udah gitu. Rancangan damai sejahtera bukan kecelakaan, untuk berikan masa depan penuh pengharapan. Saya terima. Nah, daripada besok lupa, sekarang ngomong. Katakan saya terima. Amin. Ya, all things loh. Ya, jadi Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Jadi ini kayak gini ya. Aduh, misalnya Yusuf gitu. Boro-boro jadi penguasa, jadi raja. Ya. Bulan bintang 11, bulan matahari 11 bintang nyembah ke gua. Boro-boro ini, udah baru enak dikit aja udah masuk penjara nih, di bawah penjara Firaun lagi. Saudara, kalau mikirin sekeliling kayak begitu, ya nggak tahu ayat ini gitu. Karena faktanya dalam waktu dikurang dari 1 jam, ketika waktunya Tuhan melepaskan dia dari rantai itu dan ke atas, ke tempat Firaun, nggak sampai 1 jam ngomong langsung jadi penguasa dunia. Itu artinya apa? Ayat ini terlaksana, turut bekerja dalam segala sesuatu, ya, datangkan kebaikan. Oke, ya, jadi situasi negatif nggak usah dilihat, udah tetap aja pandang Yesus. Sama-sama katakan tetap aja pandang Yesus. Ya, karena Tuhan di pihak kita. Sama-sama katakan Tuhan di pihak saya. Jadi lihat ya, jangan putus pengharapan, ini penting sekali. Tuhan di pihak saya, bukan melawan saya. Jadi jangan pernah pikir gini, ya itu kan Pak Melki doang, Pak Budi, Ci Evelyn, atau siapalah, Ibu Dia. Tadinya nggak menikah, kalau menikah, oh itu kan buat mereka aja, buat saya mah enggak. Oh enggak. Ya, jangan salah paham, jangan salah percaya. Tuhan baik, itu udah bilang, Tuhan mah di pihak saya, bukan melawan saya. Sama-sama katakan, Tuhan di pihak saya, bukan melawan saya. Saya orang paling dikasihi Tuhan. Amin. 37 baca. Tetapi dalam semuanya itu kita 37 dulu ya. Lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Ya, jadi ingat nih baik-baik.
Di Kanaan kan banyak raksasa. Real kan? Kita ingat ya, kita nggak menyangkali adanya raksasa atau masalah. Kita nggak menyangkali itu. Tapi kita mengatakan bahwa saya paling dikasih Tuhan. Kalau saya paling dikasih Tuhan, saya dikenan Tuhan, raksasa semua segede apa roboh. Nah ini maksudnya, lebih daripada orang-orang yang menang. Masalah saudara itu kecil kalau dengan solusi Tuhan. Masalah itu besar kalau nggak ada solusi. Itu aja ya, saya inget-ingetin. Jadi ayat 31-nya bilang gini, bagian B-nya aja, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ya ini ayatnya, Tuhan di pihak saya. Sekali lagi katakan, Tuhan di pihak saya, bukan melawan saya. Ini kan apa tuh? Pertanyaan retoris kan? Jika Tuhan di pihak kamu, Duma misalnya gitu, siapa yang bisa melawan kamu? Ya enggak, kan gitu kan pertanyaannya. Tinggal gitu doang kan. Artinya Tuhan di pihak kamu dan bukan melawan kamu. Nggak bisa Tuhan di pihak kita tapi menentang kita juga gitu. Wah, Tuhan kasih penyakit, Tuhan izinkan kecelakaan, Tuhan ingin izinkan bencana, Tuhan wah gini yang buruk-buruk gitu. Ya kan Pak, daripada kita nanti berharap baik-baik, tiba-tiba yang buruk datang, kita kecewa sama Tuhan. Kembali lagi tuh bolak-balik. Itu bukan pengharapan. Itu bukan iman. Itu mengandalkan diri sendiri aja, atau mengandalkan manusia aja, atau mengandalkan kesaktian saudara untuk dilindungi dari pandemi misalnya. Bukan begitu. Susah ya? Nggak susah lah ya, gampang ya. Jadi jangan, yang kedua ya tadi, jadi yang pertama jangan berusaha, jangan menyerah. Dan terus jangan lose hope. Bahkan hope kita ini gedein gitu, abound hope. Nah, sama kayak abound kelimpahan kasih karunia, kita juga memiliki kelimpahan hope. Dan jangan takut, tenang ya. Artinya saudara kadang-kadang nih selintas langsung gini mikirnya. Ya tapi kan kalau kita tambah tua, kita udah gak bisa nikmatin. Kan umur kita ada batasnya. Kan manusia umurnya bisa habis, Pak Melki. Ya, itu kan. Tiba-tiba yang berkata bahwa Tuhan itu memberi hidup, Zoe, dan mempunyai dengan segala kelimpahan tuh tiba-tiba jadi hilang, dibantah sendiri sama orang Kristen. Padahal kenapa gak dibalik aja? Tenang aja, gue mah gak bisa mati. Kata Tuhan juga gitu. Sama Marta, sama Maria. Kamu percaya gak? Kalau kamu hidup, kamu tidak bisa mati. Kamu hidup selama-lamanya. Percaya nggak? Kan dibalikin. Dan jangan dibikin berat. Percaya cuma bilang gini, amin Tuhan, tenang aja. Ya, tambahkan. Coba bayangin. Roma 5 ayat 3 sampai 5 saya bacakan. Dan bukan hanya itu saja, kita barang merbegah juga dalam kesengsaraan kita. Ini kesengsaraan ini ya, tribulation ya, pencobaan. Ya, karena tribulation itu menimbulkan ketekunan, dia bilang ya, ketekunan. Nah tadi kan tekun buat apa? Menghadapi keadaan. Sama-sama katakan menghadapi keadaan. Ya, keadaannya makin memburuk nih, keadaannya makin gak enak nih. Misalnya kayak Daud ya, keadaannya kok gue jadi tinggal di gua ya. Kemarin sih masih enak tinggal di rumah orang tua, walaupun ngegembalain 2-3 ekor di padang gurun. Kok jadi sekarang di gua Adulam nih? Nah, tapi kalau dia bangkit, dia lihat Tuhan lagi, dia nyanyi, ciptain mazmur, happy lagi dia sebenarnya. Ya, ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Nah, tahan uji itu karakter sebenarnya. Ya nggak apa-apa. Jadi waktu itu ternyata membangun kita, karakter kita. Ya makin lama ya kita sendiri ngerasain gitu ya, karakter kita tahan uji ya, menimbulkan pengharapan. Nah, ketekunan menimbulkan tahan uji menimbulkan pengharapan. Nah, ini kita baca pengharapan kembali lagi ya. Jadi ke pengharapan itu di ujung tuh ceritanya. Dan pengharapan tidak mengecewakan, sama kan? Tidak dipermalukan, tidak mengecewakan. Pasti. Ya, saya tidak malu nih percaya Yesus kayak gini. Dan jangan nggak perlu dibuang yang kayak gini, yakin aja. Ya.
Jadi kalau saudara bilang ini, ya tapi Pak itu hamba Tuhan, masa Tuhannya, padahal dia ini loh, dulu terkenal loh penyembuhan, dia begini, dia begitu, dia begini, dia begitu. Wah ini sakti banget, urapannya, bla 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 bla, bli bli bli. Ketika kita selidiki lebih dalam, ya Mel, itu mah salib saya, katanya. Dia ternyata percaya bertahun-tahun sebagai orang Kristen, mikul salib. Ya kan bener Pak Melki, kita kan Tuhan yang suruh loh. Pak Melki sesat nih. Saya sering digituin soalnya sama orang. Sesat gimana? Emang Tuhan yang bilang kalau mau ikut aku pikul salib sangkal diri. Tapi kemudian salib saya diambil sama Tuhan. Sini saya yang pikul sampai selesai. Mana ayatnya? Ya baca aja Roma 6 ayat 6 misalnya. Tubuh daging kita telah disalib bersama Yesus. Atau Galatia 2 ayat 19 bagian B. Kamu telah disalibkan bersama Kristus. Tolong saudara, tolong. Yang kayak gini itu saudara apa ya, punya keberanian gitu. Nggak mau. Lu siapa lu? Tuh hamba Tuhan besar tuh yang ngomong tuh. Nggak mau tahu. Hamba Tuhan mau pangkat berapa kok dibanding Yesus yang ngomong? Nggak ada artinya. Apalagi kalau dia ngomong, ya tadi, kok jadi kutuk lagi? Bagi saya kalau saudara masih pikul salib dan saudara berkata saya pernah pikul salib dan pikul salib dan pikul salib dan pikul salib, itu samanya menghina Yesus yang sudah pikul salib saya atau saudara. Gimana? Sama aja sia-sia tuh, sama aja Tuhan bilang tuh sia-sia tuh Tuhan pikul salib kamu. Atau belum selesai gitu. Ya, saudara paham maksudnya? Ya, tahan uji memang parah, padahal tidak mengecewakan karena kasih Allah dicurahkan di dalam hati kita. Diulang lagi tuh, karena kasih. Makanya saya sadar kasih Tuhan oleh Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Ya, tadi udah dibaca, memang diulang lagi ya. Roma 5. Lanjut ya. Jadi alihkan mata kita ya dari masa lalu bahkan kekurangan, kegagalan kepada Tuhan. Ya, lanjut ya Roma 15 ayat 12. Nah, ini. Lihat, ini tentang Yesus sudah dinubuatkan di Perjanjian Lama, sudah dibuatkan oleh Yesaya. Dan selanjutnya kata Yesaya, taruk dari pangkal Isai akan terbit. Sama-sama katakan akan terbit. Tadi ya, berarti terbit nggak? Pasti terang nggak? Pasti. Ya, dan iya, Yesus ya akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa. Dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Tuh, harapan kalau dari Perjanjian Baru ditulis elpis tuh sama Mika. Elpis artinya positive expectation of good, certain, pasti. Bukan tidak baik, artinya elpis itu pengharapan Alkitab itu. Ya, artinya pasti, certain, pasti, pasti. Sama-sama 3 kali katakan pasti, pasti, pasti. Ya. Itu pengharapan Yesus. 13. Ya, semoga ya bahasa Inggrisnya let ya. Allah sumber pengharapan ya. God of hope. Tuhan aja namanya Tuhan pengharapan. Jadi pengharapan saudara juga, saudara nggak perlu takut. Kayak kebenaran aja, Yesus kebenaran saya, Yesus pengharapan saya. Sama-sama katakan Yesus pengharapan saya. Memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera. Lihat suplainya ya. Saudara punya pengharapan Yesus, langsung ngikut apa? Sukacita. Langsung ngikut apa? Damai sejahtera dalam iman. Langsung terima itu. Tapi kalau terima yang kayak tadi, ngomong sendiri, orang lain mungkin yang ngomong awalnya. Wah, kamu harus pikul salib. Wah, ini salib kamu tuh. Anak-anak kamu keleleran. Rumah tanggamu hancur, bangkrut. Nggak mau saya. Ya, kenapa? Allah kita sumber pengharapan. Pengharapannya elpis. Supaya oleh Roh Kudus, sekali lagi jadi kalau udah bicara Roh Kudus, itu udah dimeterai. Nggak bisa dicabut dalam diri saudara. Berlimpah-limpah dalam pengharapan. Jadi sekali lagi ya, jangan kehilangan pengharapan. Jangan tuh bukannya perintah. Maksudnya gini, bukannya tuntutan, bukan ya.
Saya sebenarnya mau ngasih tahu gini, Tuhan tuh concern benar-benar. Berlimpah-limpah, sama-sama katakan. Abound in hope, abound. Ya, jangan cuma sedikit di sana, comot sedikit nanti habis. Ya, tapi penuh dengan hope dalam hidup. Harapkan hal-hal yang besar. Juga termasuk tuh berlimpah-limpah artinya. Dengarkan terus kabar baik Kristus. Aminkan, absolut mutlak. Ya, ini kunci untuk hope kita meningkat. Ya, tadi kan jangan kehilangan pengharapan, tapi meningkat bahkan. Jadi bukan hilang, sama-sama katakan bukan hilang, tapi meningkat. Jadi bukan hilang ini, saya nggak bisa sembuh. Jangan, saya dimudahkan gitu ya, segar, kuat, energik, dinamis. Kan sering dengar kalau dari Melki juga ya. Itu kabar baik ya. Sama-sama katakan jangan kehilangan harapan. Ya, kita lihat bahkan di Alkitab tuh orang di Bethesda 38 tahun di kolam Bethesda tuh. Dia bilang dia nggak hilang pengharapan. Tiba-tiba Yesus datang, mau nggak sembuh? Bangkit, angkat tilammu, berjalan. Seketika dia lompat-lompat itu. Kaleb tadi kita udah dengar. Ya, coba Kaleb bilang gini. Aduh, gue udah keliling-keliling bener juga kata teman gue. Ya, gue udahlah, gue lepas deh, nggak mungkin deh. Nanti anak gue aja. Ada gitu tuh. Anak saya aja yang boleh Kanaan deh. Biarin deh. Saya mah nggak akan deh. Saya mah bakalan mati. Mati, saudara. Beneran ada yang ngomong begitu soalnya sama saya pernah dengar. Kenapa nggak saudara aja? Ya, yang terakhir dibagikan. Jadi yang pertama tadi apa dikatakan jangan menyerah ya, never give up. Bukan dalam konteks motivator ya, jangan kehilangan pengharapan. Alat ditambahin, bedalah dengan motivator ya. Jiwa kita baik-baik saja. Sama-sama karena jiwa saya baik-baik saja. It is well in my soul. Ya, tidak ada yang bisa membuat kita gelisah. Jadi dengar ya. Kalau ketika saudara, ini terima aja nih. Malam ini saya bilang gini, iya ya. Saya masih suka putus asa, suka hilang harapan. Sekarang saya dengar, nggak bisa ya. Dimeterai sama Roh Kudus loh. Pengharapannya harus berlimpah-limpah, nggak habis-habis. Saudara ada sukacita, ada damai sejahtera. Saudara nggak gelisah. Jadi jangan dibalik justru. Jangan mau dibalik. Ngaco tuh Pak Melki tuh. Soalnya saya suka dengar. Orang dia kasih pengharapan tinggi-tinggi. Mewarisi Kanaan lah. Dimudahkan lagi lah. Kaya makmur. Diberkati. Jadi berkat. Generasi Benyamin. Wah, ntar juga jemaatnya semua putus asa tuh. Pasti kepahitan tuh. Sesat sih tuh orang. Gitu-gitu saudara. Saya pikir dalam hati saya kadang-kadang juga ngomong juga sih. Apa saya ngomong begitu ya? Tuhan bilang enggak kan, kamu bacain Alkitab tadi barusan. Oh iya ya, firman yang bilang gitu. Ya, jiwa kita baik-baik saja. Ya kamu ngerasain gimana? Saya rasa saya baik-baik aja Tuhan. Ya. Coba lihat Mazmur 91 ayat 1. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Main Pak Budi bagikan apa tuh? Duduk. Sebenarnya sit. Ya, posisi. Memerintah. Ya, kedudukan. Nggak ada yang bisa nurunin. Saudara diingat-ingatin itu terus. Maha tinggi. Nah, nanti kau dengar, hati-hati loh setan gini-gini. Setan nggak maha tinggi, saudara nggak akan nyampe kalau saudara duduk dalam lindungan maha tinggi ya. In the secret place of the Lord's most high. Secret place. Mana dia udah nggak maha tinggi. Mana dia otaknya udah gegar otak. Dalam naungan yang maha kuasa. Ya. In the secret place. Dalam naungan yang maha kuasa. El Shaddai itu maha kuasa ya. Tadi El Elyon maha tinggi. Kalaupun nyampe juga, dan ini yang nggak mungkin lah. Ini kalau supaya ngebayang aja. Dia berhadapan sama yang maha kuasa. Ya, jiwa kita baik-baik aja nih percaya yang kayak gini.
Sungguh dialah yang melepaskan kau, ayat 3 ya, saya lompat aja. Melepaskan kau dari jerat perangkap buruk, dari penyakit sampar yang busuk. Nah, penyakit yang sampar yang busuk ini pestilence. Ya tadi soalnya orang di Singapura juga banyak yang masih ngalami ketakutan akan, kadang-kadang negara yang lebih maju lebih takut ya sama COVID misalnya, atau pestilence. Pestilence itu sampar yang busuk, itu pestilence. Apa? COVID-19, apa pandemi ini ya. Jadi jangan pengalaman manusia yang mendikte hidup kita, saudara, tolong. Ya, kalau posisi itu kita yang mendikte. Ya tadi saya dengar sepintas Pak Serpin juga sampaikan misalnya, kenapa sih kalau ditampar pipi kiri dikasih pipi kanan? Nah, jadi kalau custom atau kebiasaan masa lalu ya, atau zaman itu kalau ditampar pipi kiri kan namparnya begini ya. Kalau pakai tangan kanan kan mesti kena muka pipi kanannya ya. Pipi kiri dikasih pipi kanan. Artinya apa? Atau jalan, orang suruh jalan 1 mil, jalan 2 mil. Artinya apa? Saudara yang putusin gitu. Jangan kata dokter yang putusin. Saudara di dalam Yesus maksud saya. Wah, ini Pak, udah gak ada harapan deh. Paling umurnya juga udah tinggal 3 bulan. Ya, saudara gak akan mendengar itu bahkan. Tapi kalau ada juga misalnya, ya kalau saya ada kan, ya Pak, udah umur berapa Pak? Bapak lari-lari gini, nanti kena loh lututnya. Tanya kan gak boleh lari-lari Pak, kena loh. Ya gitu kata dia. Kata Tuhan gak begitu. Wah, mana ayatnya Pak Melki? Kata Tuhan. Ya itu Tuhan yang bilang. Ya. Sendi-sendi apa tadi? Hati yang gembira obat yang manjur. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Broken spirit mengeringkan tulang. Kalau saya memiliki Roh Kudus, Zoe Life, berarti tulang saya nggak kering. Coba dong. Kalau nggak kering apa? Sendi-sendi kita nggak kering. Kenapa sakit? Ya karena sendi-sendinya kering, tajam, sakit. Coba ya, itu hikmat saudara, lihat ya. Belajari yang kayak gitu-gitu. Semua aspek lah. Ya, dari penyakit sampar yang busuk. Ya saya berdoa tiap hari. Tuhan, jemaat GCB dilepaskan dari jerat perangkap buruk. Nggak bisa kejerat semua yang nggak benar. Amin. Beberapa ayat terakhir ya, Nehemia, lihat ya, perhatikan baik-baik. Ini bagian yang terakhir. Nehemia 9 ayat 17. Ya, ini orang Israel, sekalipun mereka itu nggak patuh, Tuhan itu tetap setia gitu loh. Apalagi kita di perjanjian baru, saya mau maksud gitu. Jadi pengharapan saudara udah benar-benar terproteksi luar biasa aja. Ya, mereka menolak untuk patuh, tuh patuh aja enggak, dan tidak mengingat perbuatan-perbuatan yang ajaib yang telah kau buat di antara mereka. Di depan mata mereka lihat 10 tulah. Yang terakhir malah sampai bebas kan. Itu Paskah. Biarin munculin mic. Mana air dari batu karang? Perang Tuhan bikin menang. Tiap hari makan mana? Memakan daging makan. Jadi Tuhan bilang gini, nih mereka lihat sendiri loh. Ya, mereka bersetigang leher tuh. Ngotot. Nah, ini perhatikan baik-baik. Kenapa orang Kristen ngotot untuk dapat penyakit, ngotot untuk miskin. Dibilang enggak loh, Tuhan Yesus datang supaya kita boleh hidup dan dengan segala kelimpahan. Dia kaya loh, rela menjadi miskin supaya yang kita miskin menjadi kaya karena kemiskinannya. Sesat tuh. Padahal ngomong firman loh. Sesat tuh. Tapi pasti orang kecewa tuh. Lihat aja jemaatnya. Kalau nggak kaya pasti kecewa tuh sama Pak Melki gitu. Loh, kok jadi ke saya? Tapi biarin deh. Tanggung. Saya cuma nyampein kebenaran yang sangat-sangat benar yang ada dalam diri saudara. Bersetigang leher, berkeras kepala, kembali ke perbudakan ke Mesir. Tuh namanya. Ngotot untuk kembali, stres. Misraim kan, Mesir kan, tahu sendiri. Sampai dibilang ini, tetapi engkau Allah yang sudi mengampuni
sampai begitu ngeselinnya tetap Tuhan sudi mengampuni. Pengasih dan penyayang. Ya, sama-sama katakan. Kalau mengampuni kita selalu ingat ya, nggak apa-apa, kabar baik. Segala dosa saya sudah diampuni. Katakan, saya dibenarkan sepenuhnya. Ya, melimpahkan kasih setianya. Artinya melimpahkan apa? Hesed, kita udah tahu. Kasih karunia, saya terima kasih karunia berlimpah-limpah. Engkau tidak meninggalkan mereka. Tuh, sampai segitunya Tuhan nggak tinggalin. Makanya kita percaya kan? Ibrani 13 ayat 5 bagian B. I'll never leave you nor forsake you. Sekali-kali tidak akan pernah mungkin. Jadi kalau saudara berharap sampai nggak terjadi, saya bingung sama ayat ini, terus terang aja. Dan nggak mungkin bagi saya udah gitu aja. Saudara mau ngotot gimana, nggak mungkin. Tapi kalau terjadi yang buruk, saya yakin-yakinnya. Pasti ada percaya yang salah. Nah itu Pak, gimana tuh? Kamu saya masih dihukum karena saya percaya salah. Kalau percaya salah mah bukannya jangan salahin Tuhan atuh. Orang Tuhan bilang saya tidak akan pernah mungkin, saya Immanuel. Saya tidak akan pernah mungkin meninggalkan kamu, melupakan kamu. Wah saya ditinggalin Tuhan nih. Saya udah gak pernah ke gereja nih, saya udah gini. Ya saudara yang hukum diri sendiri terus nyalain Tuhan juga. Keterlaluan namanya. Even begitu ya Tuhan bilang Tuhan gak tinggalin tuh. Gimana? Ya. Jadi gimana dong Pak kalau saya udah ngomong gitu? Ya balikin lagi bilang. Enggak. Gak usah pakai gimana. Sederhana aja. Ngomong lagi aja. Tuhan gak bakal tinggalin saya, tidak akan melupakan saya. Tuhan pelihara saya. Ya kalau iblis ngomong lain, tetap aja kita ngomong yang benar. Ya, amin. Ya, tidak meninggalkan mereka. Jadi jelas ya, sudi mengampuni, pengasih, penyayang. Tuh, mercy, gracious, slow to anger tadi ya, sabar pada kita. Abundant of kindness, berlimpah hesed. Lanjutin aja deh ya, 18. Bahkan diulang lagi nih. Supaya saudara dan saya nih benar-benar gini ya. Jangan pernah pernah ngomong, mendingan di Mesir. Mendingan gue pulang ke Mesir. Gue ikut Tuhan, kecewa. Naon kecewa. Tuhan lebih greget saudara, lebih pengen Tuhan buru-buru masukin. Tapi kalau ia kepaksa kayak Kaleb ngikut-ngikut muter-muter sementara waktu, tetap Tuhan jagain Kaleb. Ketika mereka membuat anak lembu tuangan, berkata inilah Allahmu yang menuntun engkau keluar dari Mesir. Itu berbuat apa katanya? Berbuat nista yang besar. Tuh, kalau tuh bahasa Tuhan sendiri tuh, nista yang besar. Engkau tidak meninggalkan mereka, diulang lagi. Saudara udah mau bilang apa deh, terserah deh. Saya udah gini, saya udah ngomong gini, saya udah gak percaya kemarin. Terserah deh. Rahmat Tuhan baru setiap pagi. Bukan Tuhan itu ngenurunin loh ya derajatnya. Tuhan sudah bayar. Engkau tidak meninggalkan mereka di padang gurun karena kasih sayangmu yang besar. Sekali lagi, cuman karena kasih Tuhan aja. Tiang awan tidak berpindah dari atas mereka pada siang hari, memimpin mereka dalam perjalanan. Begitu juga tiang api pada malam hari menerangi jalan yang mereka lalui. Terang. Tuhan hadir. Tiang awan, tiang api di atas apa? Di atas kemah Musa. Ark itu apa tuh? Tabut perjanjian di atas itu. Terang. Itu gambaran apa? Gambaran Yesus mersisit. Dan saudara sekarang di dalam saudara dan saya. Amin. Ya, 40 tahun dipelihara tuh, tidak ditinggal. 22:1. Dan engkau memberikan mereka rohmu yang baik. Masih gak tinggal di dalam kalau dia punya namanya. Tapi sekarang Tuhan bicara apa nih? Nehemia, untuk kita mengajar mereka, artinya apa? Menuntun mereka. Saudara jangan takut dituntun dalam pengharapan ini. Namanya di lead apa tuh? Dipimpin. Ikut aja. Juga manamu tidak kau tahan. Saudara kurangan makan, nggak mungkin begitu aja. Orang Israel kurang ajar minta ampun, menista Tuhan yang ngomong, dikasih makan. Gimana Pak Melki? Saya gini, saya pernah ngalamin soalnya.
Tuhan gaji saya cuma 200.000 di Jakarta. Saya tinggal di gereja, saya tidur. 200.000 3 hari juga habis. Kenapa? Bapak nggak ngirit-ngirit sih makannya. Saya masa bodo amat, saya punya bapak, punya langit di atas langit bumi dengan seisinya kok. Makan biasa aja saya, nggak dikurang-kurangin sama saya. Nah, hari berikutnya di dompet udah 0. Saya bilang gini, Tuhan terima kasih untuk makanan saya hari ini. Tidur saya. Tuhan daripada saya ngelamun ngapain mikir yang nggak bener, tidur aja. Tidur dah Tuhan, tidur saya. Hari Sabtu tuh. Kan tiba-tiba ada orang datang. Pak Melki udah makan belum? Nggak boleh nggak makan saya sama Tuhan. Ya tapi kebetulan Pak. Nggak gimana kebetulan, bertahun-tahun. Orang itu datang terus Pak. Bukan, begitu banyak ceritanya. 40 tahun. Ya, tidak kau tahan dari mulut mereka dan kau memberikan air kepada mereka untuk melepaskan dahaga. Air itu bicara apa? Udah gampang aja deh, bicara keuangan, udah gitu aja. Ya. Kenapa? Kan gitu kan, waduh kering nih kantong saya. Kantong kering katanya. Kantong elu kering. Kantong kita enggak. Ya. Kadang-kadang kita hanya khawatir aja, nggak punya pengharapan. Besok hari ini masih makan. Semua bisa bercerita tentu, mengikuti apalagi kasih karunia seperti ini. 40 tahun namanya tuh. Udah gak kurang panjang, 40 tahun. Bukan kebetulan ya. Engkau memberikan mereka makan di padang gurun. Di padang gurun, bukan di Bandung, bukan. Mereka tidak berkekurangan. Sama-sama katakan, saya tidak berkekurangan. Pakaian mereka tidak rusak. Saya gak kekurangan pakaian. Dan kaki mereka tidak bengkak. Bengkak bicara apa? Sakit. Nggak sakit mereka. Yang tua nggak sakit juga. Yang lebih tua lagi nggak sakit juga. Yang bongkok tegak lagi. Nggak kurang makan, nggak kurang air, nggak kurang pakaian, nggak bengkak kakinya. Itulah yang saudara dengar malam hari. Kalau saudara bisa melihat dan saudara bilang gini, oh pengharapan saya nggak mau hilang dong yang kayak gini. Saya mau berlimpah-limpah pengharapan saya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya mau berdoa untuk yang mendengar di YouTube. Kalau saudara berkata gini, saya nggak mau lagi hidup dengan kekhawatiran, ketakutan, stres, gelisah. Saya mau hidup dalam pengharapan Kristus. Tapi saya belum percaya Yesus. Sekarang hari ini juga ketika saudara mendengar kabar baik, kabar tentang Yesus, saudara bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Saudara ikuti saya berdoa kalau saudara mau terima Yesus. Katakan, Tuhan Yesus, saya mendengar kabar baik malam hari ini. Saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Segala dosa saya sudah diampuni. Saya terima. Yang masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya. Dan saya sekarang adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Dan saya mewarisi semua janji, semua berkat, semua pemeliharaan daripadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya adalah anakmu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari saudara, yang bersama-sama ibadah malam hari ini kita menikmati perjamuan kudus kita. Saudara sudah mendengar air yang jernih, yang membasuh semua hidup kita. Benar-benar kita segar, jiwa kita segar, ya fresh, dan Tuhan mau juga seperti kaki kita dicuci, dilap ya, dengan kain lenan halus yang putih bersih, dikeringkan gitu ya, nyaman saudara. Melalui apa? Melalui perjamuan kudus. Oh ya, sebab pada malam Tuhan diserahkan, Tuhan mengambil roti, mengambil anggur ya, mengambil roti dan memecah-mecahkan dan berkata, ini tubuhku
diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita terima sendiri dari Tuhan. Saudara terima sendiri dari Tuhan. Amin. Ya, terima dari Tuhan malam hari ini. Ya, tubuh Kristus benar-benar makanan, kata Tuhan. Benar-benar darah Kristus benar-benar minuman. Jadi benar-benar berguna, benar-benar bermanfaat, beneran. Ya, benar-benar benefit, keuntungan buat kita. Ya, kita angkat roti tangan kanan kita. Tubuh Kristus diremukkan supaya saudara dan saya utuh, berkemenangan, sukses, tanpa susah payah. Ditombak, ditikam supaya dosa saudara dihapus. Dicambuk supaya saudara dan saya sembuh. Sama-sama katakan, oleh biru Yesus saya sudah sembuh. Sudah sembuh. Ya, dibakar tuh, digantung antara bumi dengan langit. Dari jam 9 sampai jam 12 dan kegelapan 12 sampai jam 3, supaya saudara dan saya tidak terima di penghukuman, murka Tuhan, nggak ada, tapi terima kebaikan, kemurahan Tuhan saja. Sudah habis diserap Yesus. Dan berkata, sama-sama katakan, sebagaimana Yesus di surga, demikian saya di bumi sekarang ini. Senantiasa sehat, kuat, segar, dimudahkan, energik, dinamis, ya, kreatif, subur, ya, seperti pohon di tepi aliran air. Luar biasa. Yesus layak terima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat-berkat. Tuh, Yesus di surga seperti itu. Demikian saudara di bumi sekarang ini. Amin. Ada DNA Kristus, Zoe Life, Zoe Kosmos. Tadi hidup berkelimpahan lagi. Mengharapkan lebih dari 120 tahun dengan kenyang. Kita katakan lebih. Sebab kita makan daging Kristus. Dadanya, kasihnya, paha kanannya, kekuatannya, kita sudah dengar. Amin. Roti malaikat. Tuh, Tuhan kasih roti dari sorga, enak roti malaikat. Roti pemenang. Lebih daripada pemenang tadi saudara dengar. Tuhan di pihak kita, bukan melawan kita. Ya, roti mana surgawi itu roti hidup, bukan kematian. Yang memerdekakan saudara dan saya dari hukum dosa dan hukum maut. Penyakit, hukum dosa, hukum maut nggak lagi berkuasa. Kita makan gandum yang terbaik yang diolesi butter, lemak, bau harum Kristus, smell, aroma, ya, aroma yang luar biasa baik. Dan madu dari gunung batu, Yesus manis, hidup saudara manis, nggak pahit. Saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dalam nama Tuhan Yesus. Terima apa yang kita sudah percaya. Terima semua yang Tuhan sudah sediakan. Terima apa yang sudah Tuhan bayar. Terima apa yang Tuhan berikan melalui tubuhnya. Kami terima Tuhan. Semua jemaat GCB semua terima. Dan menikmati semua. Dan sudah makan, Tuhan katakan ini cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Saudara, ada ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sungguhnya yang baru sudah datang. Sudah dimeterai oleh darah Yesus. Ya, segala dosa saya dan saya sudah diampuni. Yang masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya. Saudara dibenarkan sepenuhnya. Tuhan bahkan melupakan, tidak mungkin pernah ingat. Sama tadi, Tuhan tidak mungkin meninggalkan, melupakan saya. Tapi Tuhan tidak akan pernah mungkin sama mengingat dosa-dosa saya, saudara dan saya. Seperti kita di bawah air terjun darah Yesus. Dia mengampuni, menyucikan kita terus menerus, continue, berkelanjutan. Sehingga ketika saudara dan saya berkata, saya mewarisi Kanaan, sampai saudara, sampai targetnya pasti terjadi. Karena apa? Karena saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Saya mewarisi dunia. Katakan, saya mewarisi dunia. Kesehatan, kemakmuran di dalamnya. Saya mewarisi berkat Abraham. Ya, diberkati berlimpah-limpah. Berkatnya itu dimultiplikasi lagi. Saya mewarisi panen raya besar. Manifestasi berkat. Berlimpah-limpah dari hujan akhir. Di akhir zaman ini. Generasi Benyamin. Saya mewarisi Shalom Kristus. Tuhan mewarisi kita.
peace of mind, kesehatan, kemakmuran. Ya, makanya jiwa saudara tadi baik-baik saja. Saya mewarisi golden oil dari golden pipe, mengalir tuh dari surga terus menerus. Berkat-berkat pneumatikos, berkat-berkat alam surgawi, berkat-berkat rohani, ngalir. Nggak perlu stres, nggak perlu khawatir, nggak perlu gelisah, supaya semuanya lancar. Amin. Ya, mewarisi warisan anak sulung, karunia-karunia roh, semua berkat Tuhan yang Tuhan sudah selesaikan di kayu salib, yang Tuhan sudah bayar dengan darah yang mahal, kami terima. Sama-sama kan, saya terima. Saudaraku yang kekasih, bukan kacauan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Minum darah. Haleluya. Enak Tuhan, terima kasih. Syukur. Ya terus ya, kita katakan mengucap syukur, terima kasih, terima. Haleluya. Ini luar biasa ya.